Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dongeng dan tahayul seputar kisah Nabi Khidir alaihi salam, seperti kisah Gus Ali Gondrong bertemu Nabi Khidir alaihi salam di rumah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Di dalam ceramahnya, Gus Ali Gondrong bercerita ketika menjaga rumah Habib Lutfi, dia menjumpai seorang laki-laki tua minta izin masuk ke rumah Habib Lutfi. Namun Gus Ali Gondrong tidak mengizinkannya. Namun beberapa saat kemudian Habib Lutfi keluar rumah dan memberikan isyarat supaya mengizinkan orang tua itu masuk. Karena permintaan Habib Lutfi, akhirnya Gus Ali Gondrong mengizinkan orang tua itu masuk. Setelah 5 menit, orang itu keluar lagi. Sore harinya, Gus Ali Gondrong dipanggil Habib Lutfi dan ditanya, "Apakah kamu tahu siapa orang tua yang bertamu pagi tadi itu?" Gus Ali menjawab, dia tidak tahu. Lalu Habib Lutfi menjelaskan bahwa yang bertamu tadi itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Mayoritas ulama salaf, terutama dari kalangan ulama ahli hadis, berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihi salam sudah meninggal sesuai Al-Quran, hadis, dan akal. Yang pertama, Nabi Khidir menurut Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan ciri-ciri dari hadis maudhu yang tidak diterima dalam agama. Di antara cirinya ialah hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi Khidir dan kehidupannya. Semuanya adalah dusta, tidak satupun hadis yang sahih. Di antara hadis maudhu itu ialah hadis yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW sedang berada di masjid. Ketika itu beliau mendengar pembicaraan dari arah belakangnya. Kemudian beliau melihat ternyata ia adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir menurut Ibrahim Al-Harbi. Ibrahim Al-Harbi ditanya tentang umur Nabi Khidir yang panjang dan bahwa ia masih hidup. Maka beliau menjawab, "Tidaklah ada orang yang memasukkan paham ini kepada orang-orang kecuali setan." Nabi Khidir menurut Imam Bukhari. Imam Bukhari ditanya tentang Nabi Khidir dan Ilyas, apakah keduanya masih hidup? Maka ia menjawab, "Bagaimana hal itu terjadi? Nabi SAW telah bersabda, tidaklah akan hidup sampai 100 tahun lagi bagi orang-orang yang berada di muka bumi ini." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Banyak imam lainnya yang ketika ditanya tentang hal itu, maka mereka menjawab dengan menggunakan Al-Quran sebagai dalil. "Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad, maka jika kamu mati apakah mereka akan kekal?" Quran Surat Al-Anbiya nomor 34. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang hal itu. Maka ia menjawab, andai kata Nabi Khidir masih hidup, tentulah ia wajib mendatangi Nabi SAW dan berjihad bersamanya serta belajar darinya. Jika Nabi Khidir itu manusia, maka ia tidak akan kekal, karena hal itu tertolak Al-Quranul Karim dan sunnah yang suci. Jika Nabi Khidir seorang nabi, maka ia tidak lebih utama daripada Musa alaihi salam. Dan jika seorang wali, tidaklah ia lebih utama daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apakah hikmahnya sehingga ia hidup hingga kini? Sesungguhnya orang-orang selalu menyukai cerita-cerita ajaib dan dongeng-dongeng fantastis. Mereka menggambarkannya menurut keinginan mereka, sedangkan hasil dari imajinasinya mereka gunakan sebagai baju keagamaannya. Cerita ini disebarkan di antara sebagian orang awam, dan mereka menganggap berasal dari agama mereka, padahal sama sekali bukan dari agama. Hikayat-hikayat yang diceritakan tentang Al-Khidir hanyalah rekayasa manusia dan tidak diturunkan oleh Allah hujah untuknya. Sedangkan ulama yang berpendapat Nabi Khidir alaihi salam masih hidup adalah mayoritas ulama-ulama sufi, hanya dengan dalil pengakuan dirinya sendiri bahwa ia pernah ditemui Nabi Khidir alaihi salam. Pertanyaannya, bagaimana ia memastikan itu benar Nabi Khidir alaihi salam? Padahal tidak ada seorang pun yang tahu ciri fisik Nabi Khidir alaihi salam. Tidak ada juga jaminan bahwa setan tidak bisa menyerupainya.
sebagaimana setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan kepada masyarakat agar supaya tidak mudah percaya jika ada orang yang mengaku bertemu Nabi Khidir alaihi salam, sehingga tidak berlebihan memujinya dan tidak mengkultuskannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.